Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada kita semua. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita kembali dipertemukan di dalam rumah Tuhan untuk kita sama-sama mau bersekutu dengan firman Tuhan. Untuk itu mari saudara kita sama-sama akan buka firman Tuhan pada hari ini di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Dengan segala hormat mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Firman Tuhan berbunyi demikian: maka patutlah kami senantiasa ucapkan syukur kepada Allah karena kamu, hai saudara-saudaraku, sebagaimana layak juga oleh sebab imanmu makin bertambah-tambah dan peri kasih di antara sama sendirimu berlimpah-limpah kepada masing-masing kamu sekalian, sehingga kami sendiri megah akan hal kamu di dalam segala sidang jemaat Allah, sebab tekun dan imanmu di dalam segala aniaya dan kesusahan yang kamu tanggung. Itulah menjadi suatu tanda hukuman Allah yang adil, bahwa kamu dihisapkan layak bagi kerajaan Allah. Maka karena itulah juga kamu merasai sengsara. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan baca di dalam terjemahan baru 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan, ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat yang ke-5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Iya, puji Tuhan. Saudara, dalam ayat ini adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada orang yang ada di Tesalonika. Sidang jemaat Tesalonika adalah sidang jemaat yang sangat merindukan kedatangan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam pasal 4, 1 Timotius pasal 4. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan belajar satu tema, layak menjadi warga kerajaan surga. Sekali lagi tema kita pada hari ini, layak menjadi warga kerajaan surga. Ayat 5 dalam pembacaan kita tadi menegaskan, Paulus sendiri menyampaikan kepada orang Tesalonika bahwa orang Tesalonika layak menjadi yaitu warga kerajaan surga. Ya. Nah, saudara, jemaat Tesalonika adalah salah satu jemaat yang banyak mengalami aniaya. Jemaat Tesalonika mengalami banyak aniaya bukan karena mereka melakukan yaitu kriminal, ya. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan bahwa jemaat Tesalonika mengalami aniaya, mengalami penderitaan, mengalami olokan sindiran karena mempertahankan imannya kepada Tuhan.
Ya. Jadi saudara, kalau kita mengalami olokan, sindiran, atau kita dikucilkan karena kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya tidak apa-apa. Asal jangan kita dikucilkan, kita dibenci karena mungkin sikap kita, perbuatan kita. Ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika, apa yang mengakibatkan mereka yaitu benci atau dianiaya? Coba dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 14. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-14. Karena kamu ini, hai saudara-saudaraku, menjadi penurut teladan segala sidang jemaat Allah di tanah Yudea yang di dalam Kristus. Karena kamu sudah merasai serupa sengsara itu juga daripada orang sebangsa dengan kamu sendiri, seperti mereka itu juga sudah merasa daripada orang Yahudi. Iya, jadi ternyata kalau kita melihat saudara bahwa orang Tesalonika mengalami aniaya dari bangsanya sendiri, dari satu sukunya sendiri. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa kenapa demikian? Karena mereka dari kepercayaan percaya hukum Taurat berpindah percaya kepada hukum anugerah. Ya. Dan kita sendiri dalam kekristenan kepercayaan itu macam-macam. Ya, misalnya kalau dari gereja ya Katolik ke Protestan, itu pasti percayanya beda. Dari gereja Protestan ke Pantekosta, kepercayaan juga beda. Ya. Kemudian di dalam kalangan Pantekosta sendiri, karismatik sendiri, masih banyak kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, saudara, celakanya orang yang fanatik menganggap orang lain itu sesat, sehingga mengadakan penganiayaan kepada orang itu. Ya. Nah, kita kalau sebagai anak Tuhan, kalau orang itu kita anggap bahwa tidak seiman dengan kita, ya, atau dia tidak percaya apa yang kita percayai, dia tidak yakini apa yang kita yakini, ya sampai di situ. Itu adalah kepercayaan mereka. Itu sebagai anak Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan bahwa kamu harus mengikuti kepercayaan saya. Contoh, kalau kita sudah yakin bahwa baptisan Roh Kudus itu harus kita alami, karena itu adalah firman Tuhan. Tapi ada orang Kristen yang tidak meyakini. Yang penting saya percaya, saya selamat. Oke, sampai di situ saja. Tetapi saudara, jemaat yang ada di Tesalonika, begitu mereka menerima daripada Injil, maka mereka dibenci dengan orang-orang yang yaitu penganut daripada hukum Taurat. Ya. Atau dengan kata lain, ketika mereka menerima Yesus sebagai juru selamat, maka mereka dianggap yaitu sesat. Karena memang orang Israel, orang Yahudi, yaitu tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa untuk menjadi daripada warga kerajaan surga, maka ada persyaratan-persyaratan yang harus kita lewati, atau ada persyaratan-persyaratan yang harus kita lakukan. Dan persyaratan itu sudah dipenuhi oleh orang Tesalonika. Nah, tidak mungkin Paulus mengatakan kamu layak menjadi yaitu warga kerajaan surga kalau dia tidak memenuhi persyaratan itu. Saudara yang sudah pernah ke luar negeri pasti tahu bagaimana persyaratan-persyaratan kalau kita misalnya ke luar negeri. Ya, yang umum kita tahu pakai paspor. Tidak boleh tidak pakai paspor. Buat paspor itu saudara persyaratannya rumit. Minta ampun rumitnya. Ya.
Tapi kalau semua persyaratan dipenuhi maka gampang saja. Nah, apalagi mau menjadi warga salah satu negara tertentu. Ya. Tentu persyaratannya saudara yaitu berbeda-beda. Kalau misalnya kita mengambil contoh, kalau ada orang asing mau menjadi warga negara Republik Indonesia, persyaratannya itu saudara bukan main-main, ya. Persyaratannya itu mulai daripada usia atau umur. Umur minimal 18 tahun, tidak boleh dibawa, baru bisa menjadi warga negara Republik Indonesia, itu pertama. Yang kedua, ya, masalah sudah berapa lama domisili di Indonesia, ya, itu antara 5 tahun dan 10 tahun, tidak boleh keluar-keluar. Kalau dalam 5 tahun atau 10 tahun tidak pernah keluar dari Indonesia, maka ini persyaratan salah satu, ya. Nah, kemudian saudara, masalah kesehatan. Kalau dia sakit-sakitan itu tidak diterima jadi warga, ya. Nah, sama juga kalau kita mau menjadi warga kerajaan surga, jangan sakit rohani. Sakit rohani beberapa minggu yang lalu, bahwa sakit rohani itu malas beribadah, malas berdoa, malas baca Alkitab. Ini penyakit rohani ini, ya. Nah, kemudian pengetahuan harus tahu berbahasa Indonesia, itu persyaratan. Kalau dia tidak tahu berbahasa Indonesia, ini dipertanyakan. Dan kemudian selanjutnya dia harus yaitu menerima Pancasila. Ya. Itu persyaratan yang harus dia yaitu lakukan. Kalau dia menolak Pancasila, tidak bisa menjadi warga Republik Indonesia. Ya. Kemudian catatan kriminal. Kalau ada kesalahan selama dia berdomisili di Indonesia, maka itu gugur. Ya. Kemudian selanjutnya harus ada uang bayar. Ya. Ada administrasi, saya tidak tahu berapa. Nah, kemudian selanjutnya dia harus memiliki SKCK, kelakuan yang baik, yaitu catatan daripada polisi. Kemudian yaitu menyatakan diri melepaskan warga negara yang lama dan kemudian siap menerima kewarganegaraan yang baru atau negara Republik Indonesia. Jadi saudara, untuk menjadi warga salah satu negara itu tidak gampang, itu Indonesia. Meskipun kita tidak memenuhi persyaratan ini kalau di dunia, ya, mau menjadi warga negara salah satu negara, kalau saudara banyak uang gampang saya dibayar. Tapi ingat, masuk surga tidak boleh disogok. Ya. Kalau kita mau menjadi warga kerajaan surga, maka saya percaya bahwa tidak ada sogok menyogok di sana. Tapi saudara, yang harus kita lakukan, persyaratan yang harus kita lakukan adalah persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh firman Tuhan. Kalau seandainya disogok, matilah kita ini orang miskin, tidak bisa masuk surga. Orang kaya, ya biar dia semaunya, seenaknya, maka dia bisa masuk dalam yaitu kerajaan surga. Ya. Tetapi kalau kita tidak bisa. Tetapi saudara tidak bisa disogok dengan kerajaan surga itu untuk menjadi warga yaitu kerajaan surga. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa tentunya jemaat daripada Tesalonika sudah memenuhi persyaratan tersebut. Ya. Ada beberapa persyaratan yang sudah dilakukan oleh yaitu jemaat daripada Tesalonika sehingga dinyatakan bahwa mereka itu layak menjadi warga kerajaan surga. Pertama, bertekun dalam aniaya atau bertekun bersabar di dalam yaitu segala pencobaan, segala penderitaan. Ya. Sebagaimana di dalam ayat 4 yang kita sudah baca tadi. Di mana
yaitu mereka ini bersabar, bertekun di dalam menghadapi persoalan penderitaan, ya. Saudara, kita memperhatikan bahwa mengiringi Tuhan, kita tidak lepas dari persoalan. Dan Tuhan tidak menjanjikan kalau kita mengiringi Dia, kita akan terlepas dari persoalan. Justru saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, ya, di mana kita dikatakan bahwa kita akan memikul salib setiap hari, kita akan sangkal diri setiap hari. Itu adalah firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, coba. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat yang ke-22 ayat 23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Maka katanya kepada sekalian orang, jikalau barang siapa hendak mengikut aku, haruslah ia menyangkali dirinya serta menanggung salibnya tiap-tiap hari, lalu mengikut aku. Iya. Jadi saudara, itu firman Tuhan. Salah satu persyaratan untuk menjadi warga kerajaan surga, maka suka tidak suka, kita harus memikul salib. Salib di sini bukan berarti kita bikin salib ya seperti yang dipikul oleh Tuhan Yesus, baru kita pikul setiap hari. Orang bisa katakan sudah putus, ya, sudah tidak normal. Tetapi saudara, yang dimaksud salib di sini adalah berbagai macam persoalan, pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Entah itu pergumulan penyakit, pergumulan ekonomi, persoalan di tempat kerja, persoalan apapun itu, semuanya berbicara salib yang harus kita hadapi dengan sabar. Jangan mengatakan kenapa begini, ya. Atau seperti yang kita lihat di sinetron, saya sudah capek jadi orang miskin, saya sudah capek menerima semuanya ini. Ya kalau capek mau diapa? Ya hadapi saja. Saudara, kita memperhatikan bahwa ini yang dimaksud salib, dan ini adalah salah satu persyaratan untuk masuk surga. Ya, saudara, tidak ada Alkitab menjanjikan bahwa kalau kita mau masuk surga itu tidak ada penderitaan, tidak ada. Saudara bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada itu. Yang ada adalah memang kita harus memikul salib. Kita harus sangkal diri. Sangkal diri itu artinya bahwa kita ini tidak benar. Kita ini tidak ada benarnya. Ya. Tapi kita berusaha bagaimana kita hidup benar. Kita ini saudara, dalam kita berpikir salah, dalam kita berbicara salah, dalam kita bertindak salah, sehingga kita ini harus sangkal diri. Paulus katakan bahwa semua orang yang beribadah kepada Tuhan terkena aniaya. Itu kata Paulus. Ya. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Dan ini adalah salah satu persyaratan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Bahkan segala orang yang hendak hidup beribadat kepada Allah di dalam Kristus Yesus akan teraniaya. Iya. Jadi semua orang yang hidup beribadah kepada Allah, percaya kepada Kristus, akan terkena aniaya. Ini persyaratan saudara untuk menjadi warga kerajaan surga. Tidak gampang untuk menjadi warga kerajaan surga. Persyaratannya saudara cukup rumit. Tetapi kalau kita berserah sama Tuhan, sebenarnya persyaratannya itu gampang saja. Ya. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, kita bukan hanya percaya kepada Dia. Kita bukan hanya mau mengikuti Dia, tetapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa semua jejak atau apapun yang dialami Tuhan Yesus, maka kita juga mengalaminya. Ya. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan bahwa apa yang dialami Tuhan Yesus, maka itu juga kita alami. Filipi 1 ayat yang ke-29. Karena kepada kamu ini sudah dianugerahkan oleh, karena kepada kamu ini
sudah dianugerahkan oleh karena Kristus bukan saja percaya akan Dia, melainkan menderita sengsara juga karena Dia. Iya, jadi saudara, itu adalah pernyataan Paulus bahwa ternyata kita bukan hanya mau percaya kepada Yesus. Kita jangan hanya tertarik dengan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, tetapi saudara, kita juga siap menerima sebagaimana yang dialami oleh Yesus. Tuhan saja, saudara, masih diolok-olok oleh orang, apalagi kita. Ya. Jadi saudara, kita ini harus sadar bahwa di luar sana banyak orang tidak suka sama kita. Ya. Dan begitu juga kita. Terkadang kita orang tidak ada salah, tapi kita tidak suka sama orang. Jadi adillah. Jangan saudara mengatakan, kenapa dia tidak suka sama saya? Oh, lihat di dalam mana itu, dalam media sosial. Ya, apalagi kalau konten kreator, ya, kadang ada yang tidak suka sama dia. Padahal tidak ada salahnya, dia tidak dirugikan. Ya kan? Makanya saudara, kita harus sadar itu, bahwa di sekeliling kita ini banyak orang yang tidak suka, dan kita harus sadar bahwa tidak apa-apa. Tuhan Yesus saja itu sudah Tuhan, masih ada orang yang tidak suka, apatah lagi saya. Ya. Sehingga saudara, kalau kita memiliki perasaan seperti itu, maka itulah yang terbaik. Ya, kita senantiasa sadar. Jadi sehingga orang kalau tidak suka sama kita, oke, itu dia punya hak. Ya. Bukan karena kita berbuat salah sehingga orang tidak suka sama kita, apatah lagi kalau kita berbuat salah. Kami sebagai hamba Tuhan, kami sadar itu. Walaupun kami pendeta, kami sebagai gembala, pasti ada yang tidak suka. Tapi itu wajar. Jangankan kami, Tuhan Yesus saja banyak tidak suka. Apatah lagi kami sebagai manusia. Ya. Karena memang belum ada manusia yang sempurna. Tapi jangan kita berpatokan di situ. Oh, karena belum ada manusia sempurna. Kita berusaha bagaimana cara kita membawa diri. Ya. Bagaimana cara kita di dalam bersikap. Kalau kita sudah berusaha untuk memberi yang terbaik dan orang tidak mau terima, atau orang masih tidak suka sama kita, itu urusannya, itu haknya, saudara. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa bukan hanya Paulus yang mengatakan perkataan itu, bahwa kita akan menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan, aniaya, tapi juga Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tuhan Yesus sendiri katakan, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, dikatakan bahwa selama kita ada di dunia ini, maka kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Ya. Yohanes 16 ayatnya yang ke-33, segala perkara ini telah kukatakan kepadamu, supaya di dalam aku kamu sentosa. Di dalam dunia ini kamu merasakan sengsara, tetapi tetapkanlah hatimu bahwa aku ini sudah mengalahkan dunia ini. Iya. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan, selama kita ada di dunia ini, kita akan mengalami sengsara. Ya. Entah itu karena sengsara penyakit, sengsara fitnaan orang, macam-macam. Seperti saudara-saudara kita di luar sana mau ibadah, datang dibubarkan, itu adalah sengsara. Ya. Dan macam-macam, saudara. Gereja ujian awal, mereka mempertahankan iman, itu mati syahid. Ya. Kita sekarang ya palingnya persoalan-persoalan kecil, tidak separah dengan yaitu gereja ujian awal. Saudara, kita tidak separah dengan tempat-tempat yang fanatik. Ya, mereka dilarang ibadah dan sebagainya. Nah, saudara, kita memperhatikan di sini bahwa ini semua adalah untuk menyatakan kita ini menjadi atau layak menjadi warga kerajaan surga. Jadi saudara, untuk menjadi warga kerajaan surga itu tidaklah mudah, tidaklah gampang. Sebenarnya saudara, menurut Alkitab, tidak ada manusia yang free dengan
persoalan atau penderitaan. Ya, tidak ada. Mau dia orang percaya kepada Tuhan, mau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa semua orang yang diperanakkan oleh perempuan akan berpuas-puas dengan penderitaan. Coba dibaca dalam dalam Ayub pasal 14 ayat 1. Ayub 14 ayat yang pertama. Adapun manusia yang diperanakkan oleh perempuan itu, sedikit jua hari hidupnya dan berpuas-puas ia dengan kesukaran. Iya, jadi saudara, Alkitab tegas mengatakan semua yang diperanakkan oleh perempuan berpuas-puas dengan kesukaran, umurnya sedikit. Berarti saudara ini berbicara maupun orang Kristen, maupun non-Kristen, maupun orang di dalam Tuhan, di luar Tuhan, semuanya harus menerima penderitaan, sengsara. Cuman saudara, ada kabar baiknya kita, orangnya di dalam Tuhan. Kabar baiknya apa saudara? Ketika saudara menghadapi persoalan, ketika saudara menghadapi pergumulan, ketika saudara menghadapi berbagai macam tekanan, maka cukup kita datang kepada Tuhan. Masalah itu bisa selesai. Itu taruhan Tuhan. Dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28, marilah kepadaku hai kami yang berbeban berat. Itu kabar baiknya. Untuk itu saudara, jangan kita tinggalkan Tuhan. Tapi mari kita tetap dalam Tuhan. Karena ternyata semua manusia diperhadapkan dengan sengsara, dengan persoalan. Tapi sekali lagi kabar baiknya, Matius 11 ayat 28, coba baca. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan yang menanggung berat. Aku ini akan memberi sentosa kepadamu. Tanggunglah aku dan belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati, maka kamu akan mendapat sentosa bagi jiwamu. Iya. Jadi saudara, ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, apapun beban hidupmu, datang kepada Tuhan. Jangan saudara anggap doa itu adalah musuh. Tetapi saudara, anggaplah doa itu merupakan kesukaan. Anggaplah doa itu merupakan kebutuhan. Ya, bukan kewajiban. Jadikan kebutuhan. Saya selalu mengatakan bahwa kalau kita jadikan doa sebagai kebutuhan, maka kita akan menghidupi dan kita akan menikmati bagaimana indahnya di dalam Tuhan. Tapi selagi engkau menjadikan doa itu menjadi kewajiban, maka itulah sebabnya kamu merasa sengsara. Ya, merasa terbeban. Tetapi kalau kita jadikan sebagai kebutuhan, maka saudara akan menikmati itu. Ya, saudara, saya percaya bahwa tidak ada orang yang dipaksa-paksa untuk makan, dipaksa-paksa harus minum, karena itu adalah kebutuhan. Ya, tapi saudara, kewajiban itu, ya misalnya bayar pajak, ya wajib bayar pajak. Tapi kalau kita tidak bayar pajak, tidak apa-apa. Yang penting jangan ketemu polisi, ya kan? Apalagi kalau di kampung-kampung aman itu, tidak bayar pajak aman. Ya, mau bayar pajak, tidak bayar pajak, motor tetap jalan bisa aja. Tapi kalau saudara tidak isi bensin, baru tahu rasa itu. Itu namanya, kebutuhan. Ya, pajak dengan isi bensin itu jauh beda. Saudara, mari kita jadikan doa itu sebagai kebutuhan. Ya, bahwa ketika kita tidak berdoa berarti stagnan, tidak bisa berjalan, apapun tidak bisa berjalan. Ya, sama dengan motormu, mobilmu, semewah apapun mobilmu, semewah apapun motormu, semahal apapun, tapi kalau tidak ada bensinnya, tidak bisa jalan itu. Ya, kecuali mobil listrik. Tapi juga kalau tidak dicas ya, tidak jalan juga. Ya. Ya, jadi saudara, kita memperhatikan di sini bahwa kita tidak bisa lepas dari berbagai macam persoalan.
Sekali lagi bahwa itu adalah merupakan persyaratan untuk kita masuk dalam kerajaan surga atau layak menjadi warga kerajaan surga. Poin yang kedua, menjadi pelaku firman. Dalam 1 Tesalonika pasal 1 coba ayat 6. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Maka kamu ini sudah menjadi penurut teladan kami dan teladan Tuhan, meskipun di dalam beberapa sengsara kamu sudah menerima firman itu dengan kesukaan yang datang daripada Roh Iya. Kudus. Jadi saudara, orang Tesalonika menjadi pelaku firman. Sehingga menurut teladan Paulus dan Tuhan, orang tidak mungkin menjadi penurut teladan Kristus kalau tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Ini persyaratan untuk masuk, untuk menjadi warga kerajaan surga. Harus menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman berarti tunduk kepada Tuhan. Menjadi pelaku firman berarti betul-betul berserah kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan. Karena Alkitab mengatakan orang yang tunduk kepada Tuhan akan dipermuliakan. Coba dibaca dalam Yakobus pasal 4 ayat 10 terjemahan baru. Yakobus pasal 4 ayat 10. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus 4 ayat 10 itu. Iya, Yakobus 4 ayat 10. Coba dalam terjemahan lama baru. Terjemahan lama. Yakobus 4 ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu merendahkan diri di hadapan, hendaklah kamu merendahkan diri di hadirat Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu kelak. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan di sini bahwa orang yang menjadi pelaku firman berarti orang itu rendah hati. Orang itu tunduk kepada Tuhan. Nah, saya percaya saudara bahwa kalau orang yaitu menjadi pelaku firman, maka itu akan kelihatan dalam setiap kehidupannya, saudara. Ya, orang yang menjadi pelaku firman, apapun yang difirmankan, dia berusaha untuk melakukan. Ya, memang saudara tidak gampang untuk menjadi pelaku firman. Tetapi saudara, sebenarnya di dalam Sakaria pasal 4 ayat 6 dikatakan di situ, bukan kuat dan gagah, melainkan dengan Roh Kudus, dengan Roh-Nya maka kita mampu untuk melakukan itu. Ya, jadi saudara, untuk menjadi pelaku firman, kalau kita tidak dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, memang kita tidak bisa. Nah, itu sebabnya saudara, betapa pentingnya kita harus memiliki kuasa Roh Kudus, supaya dengan kuasa Roh Kudus itu akan memampukan kita menjadi pelaku firman. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak punya kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Ya, memang berat untuk menjadi pelaku firman kalau tidak ada kuasa Roh Kudus membantu kita. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, menjadi teladan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Baca. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Sehingga kamu menjadi teladan kepada segala orang yang beriman di Makedonia dan Akaya itu. Iya. Jadi orang Tesalonika, kenapa dia layak menjadi warga kerajaan surga? Karena dia tahan banting dalam sengsara, kemudian menjadi pelaku firman, kemudian dia menjadi teladan. Menjadi teladan. Menjadi teladan berarti dia mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Sehingga dilihat orang, menjadi teladan kepada orang. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 coba, Paulus katakan bahwa menjadi surat terbuka yang dibaca orang. Ya, baca. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Bahkan kamulah surat kiriman kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal
dan dibaca oleh orang sekalian. Iya. Terus ayat 3. 3. Maka nyatalah kamu menjadi surat Kristus yang ditulis oleh kami, tertulis bukannya dengan dawat, melainkan dengan roh Allah yang hidup, bukannya di atas loh batu, melainkan pada loh, yaitu hati manusia. Iya. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi teladan. Paulus katakan menjadi surat terbuka yang dibaca orang. Saudara, sebagaimana saya selalu katakan bahwa kalau kita di tempat umum, tidak perlu kita mengatakan, oh saya ini pendeta, saya ini anak Tuhan, saya ini rajin berdoa. Tapi sebenarnya cukup kita menjadi surat terbuka. Saudara, apa yang akan dibaca orang pada diri kita? Ya, yang dibaca orang pada diri kita itu sehingga kita menjadi surat terbuka, yaitu pertuturan kita atau nisan kita. Cara kita di dalam bertutur, dalam berbicara itu orang amati, ya, sehingga orang mengatakan bahwa dia itu siapa? Oh, dia orang Kristen. Oh, pantasanlah, ya. Saudara, kemudian selanjutnya gaya hidup kita, ya, gaya hidup. Ini gaya hidup ini saudara, lau pinjam sana pinjam sini, kemudian dia tidak bayar, ya itu gaya hidup. Berarti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berarti situ ada kebohongan yang terjadi, ya. Kemudian karakter kita akan dilihat orang, dibaca orang. Karakternya kita seperti apa? Ya. Apakah karakter kita menggambarkan kalau kita ini anak Tuhan atau bukan? Apakah karakter kita menggambarkan kalau kita ini pelaku firman atau bukan? Apalagi yang dibaca orang? Cara kita memperlakukan orang. Ini akan dibaca orang. Kenapa dia begitu? Katanya anak Tuhan, ya. Katanya orang Kristen, tapi kenapa dia seperti itu? Sampai hati dia. Tetapi kalau kita memperlakukan orang dengan baik, maka orang mengatakan bahwa luar biasa. Memang orang Kristen itu luar biasa, ya. Nah, kemudian apa lagi? Orangnya tidak jujur. Jadi saudara, Tuhan, orang akan melihat kita bahwa kita ini menjadi surat terbuka. Maka untuk itu kita harus menjadi orang yang jujur. Ya, jangan suka berbohong. Orangnya licik, jangan menjadi orang licik. Ya, jangan sampai yang dibaca orang itu adalah kita ini terlalu lincah dalam kelicikan. Ya, nah kemudian suka menipu orang. Kata-kata yang tidak bisa dipegang. Ya, kata-kata yang tidak bisa dipegang. Saudara, itu tidak bisa menjadi surat terbuka yang baik. Ini bukan menjadi yaitu pelaku firman Tuhan. Kemudian orangnya apalagi? Orangnya itu pimplan, tidak bisa dipegang. Sebentar begini, sebentar begitu, dan kemudian orangnya cepat emosi. Saudara, kalau ini dibaca orang, waduh, kacau, ya. Kemudian yang terakhir, suka menyimpan kesalahan orang atau kepahitan sama orang. Nah saudara, jangan ini yang dibaca orang dalam diri kita. Tetapi saudara, mari kita mari kita menampilkan hal-hal yang bersifat Alkitab. Hal-hal yang bersifat rohani yang harus ditampilkan supaya dibaca orang. Ya. Jangan saudara, hal-hal yang tidak baik yang dibaca orang dalam diri kita. Tetapi mari kita menampilkan hal-hal yang baik, yang bersifat rohani. Kemudian poin yang keempat, dari jemaat Tesalonika keluar firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8. Baca. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8. Karena daripada kamu telah keluar bunyi firman Tuhan, bukannya di Makedonia dan Akaya saja, melainkan di dalam setiap tempat imanmu kepada Allah sudah termasyhur, sehingga tak usah lagi kami mengatakan apa-apa. Iya,
Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa persyaratan-persyaratan yang dimiliki oleh orang-orang Tesalonika sehingga layak menjadi warga kerajaan surga, salah satunya adalah mereka suka menyampaikan firman. Mereka suka bersaksi. Orang Tesalonika ini suka bersaksi kepada siapapun. Dan Tuhan juga inginkan kepada kita supaya kita ini saudara bersaksi kepada orang. Saksikanlah sejauh mana yang saudara tahu tentang firman Tuhan. Ya. Saksikan kepada orang. Yang saudara diam-diam. Kalau saudara punya teman, tidak apa-apa, bersaksi saja. Jangan saudara katakan bahwa dia kan beda iman dengan saya. Bersaksi saja. Sampaikan saja firman. Ya. Kenapa saudara? Karena ketika kita bersaksi kepada orang dan orang itu menerima kesaksian kita, berarti kita menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Ya. Makanya saudara, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia sampaikan kepada muridnya supaya mereka itu bersaksi. Bahkan mereka dituntut bersaksi ke seluruh dunia. Coba di dalam Markus 16 ayat 15-16. Markus 16 ayat 15 dan 16. Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka itu, "Pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil itu kepada sekalian alam." Ayat 16. Barang siapa yang percaya dan yang dibaptiskan, ialah akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya itu, ia akan dihukumkan. Iya. Jadi mereka harus bersaksi kepada orang supaya mereka menerima Yesus dan mereka dibaptis. Saudara, Tuhan tuntut kita untuk menjadi saksi, ya. Dan itu sebabnya saudara minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana caranya kita bersaksi kepada orang? Minta Roh Kudus akan memandu saudara, membimbing saudara, sehingga apa yang saudara katakan dapat tertancap dalam hati orang yang mendengarkan itu. Ya. Saudara, mungkin saudara mengatakan bahwa bagaimana kalau saya sudah ketemu dengan anak Tuhan? Ya saudara, sampaikan saja apa yang saudara tahu tentang firman Tuhan. Apalagi kalau kita kabar pengantin, sampaikan kabar pengantin itu. Ya. Bagaimana caranya saudara menyampaikan? Kita ada 7 tingkatan iman. Kalau saudara berani atau bisa menguraikan 7 tingkatan iman itu, ya, atau saudara ising-ising bertanya satu sama lain, kira-kira kalau kamu mati, apa kamu yakin selamat? Nah, dia bilang, waduh, saya tidak yakin, saya tidak tahu bagaimana, saya belum yakin kalau saya mati saya selamat. Dan saudara masuklah di situ, bahwa kita ada pengajaran, ada 7 tingkatan iman. Dan kita pasti bahwa kalau kita sampai pada tangga yang ke-6, maka kita pasti selamat. Itu cara untuk bersaksi tentang pengajaran ini. Kemudian saudara mungkin bersaksi tentang kesempurnaan, bahwa kita ini nanti akan disempurnakan. Ya, yang disempurnakan pada kita ini adalah tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Yang menyempurnakan itu adalah firman. Untuk itu saudara rajin-rajinlah, yaitu perhatikanlah firman Tuhan itu disampaikan. Ya, hanya tahun ini saja saya tidak sampaikan khotbah berseri. Berapa tahun itu saya berturut-turut sampaikan itu, tiap tahun itu saya sampaikan itu gambar gambar itu, atau bahkan itu gambar itu dari peta zaman sampai kepada yaitu Yerusalem baru. Nah, saya tidak tahu apakah saudara nangkap atau tidak, saya tidak tahu. Kalau saudara tidak nangkap, nah makanya saudara kesulitan mau bersaksi di luar sana tentang keselamatan, tentang kesempurnaan. Ya. Atau orang bertanya, katanya kita akan masuk semua di zaman antikris. Saudara kan bisa bersaksi bahwa menurut firman Tuhan kita tidak masuk ke sana. Sebelum masuk zaman antikris ada pengangkatan, ada rapture. Tapi kalau saudara selama ini hanya melongo saja dengar firman Tuhan yang saya sampaikan, begitu orang bertanya, katanya kita mau masuk zaman antikris, saudara bilang, oh iya kah? Waduh, ngeri ya.
Berarti selama ini yang saya khotbahkan kepada saudara-saudara tidak simak. Harusnya di situ saudara luruskan. Oh tidak, kami ada pengajaran di gereja kami. Atau saudara katakan kalau mau belajar datang di gereja saya. Bukan berarti saudara ajak mereka datang ibadah di sini sudah mau masuk di GES Banda. Tapi supaya mereka mengerti pengajaran ini. Ya. Jadi saudara tidak apa-apa saudara ngajak. Diajak itu teman-teman, siapapun bisa diajak datang beribadah. Bahwa kami ada pengajaran. Pengajaran kami hebat loh. Kabar pengantin itu. Kalau orang tanya hebatnya seperti apa? Wah, saya tidak bisa jelaskan. Datang sama Pak Pendeta saya. Bilang begitu saja. Ya. Itu cara bersaksi. Menyaksikan daripada yaitu firman Tuhan ini. Sama dengan orang Tesalonika. Bagaimana dia bersaksi kepada orang-orang. Sehingga dikatakan Paulus, daripada kamu keluar firman. Itu maksudnya dia menyaksikan firman itu. Tidak dia dengar. Kemudian disimpan dalam hati. Tapi dia dengar dan disaksikan di luar sana. Ingat saudara, domba memperanakkan domba. Tidak ada Alkitab gembala memperanakkan domba. Tidak ada. Atau ada saudara temukan? Kasih lihat saya. Domba memperanakkan domba, artinya jemaat dituntut Tuhan bersaksi di luar sana. Dan siapapun yang menerima kesaksian saudara itu adalah anak rohani saudara. Atau itu mahkota saudara. Seperti itu. Ya. Kemudian saudara yang terakhir. Orang Tesalonika dituntut untuk menjaga kekudusan. Dan kekudusan ini saudara terbagi dua bagian. Yaitu kekudusan secara rohani dan kehidupan secara jasmani. Ya. Atau kekudusan secara pengajaran dan kekudusan secara tubuh. Kekudusan pengajaran, saudara, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus berjaga-jaga dari ragi orang Farisi. Ya. Apa itu kekudusan pengajaran? Kekudusan pengajaran artinya jangan saudara menerima pengajaran sesat, pengajaran salah. Ketika kita menerima pengajaran salah, maka itu namanya bersinar rohani. Ada bersinar jasmani, ada bersinar rohani. Nah, persinan secara rohani ini yang paling dibenci oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengecam daripada orang-orang ahli Taurat. Ya. Maka Tuhan mengatakan bahwa hati-hati dengan pengajaran orang Farisi itu. Ragi orang Farisi. Coba di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-6. Matius pasal 16 ayat 6. Ini pengajaran orang Farisi, ragi orang Farisi. Matius 16 ayat yang ke-6. Baca. Matius 16 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka itu, ingatlah baik-baik, jagalah dirimu. Saya ulangi. Maka kata Yesus kepada mereka itu, ingatlah baik-baik, jagalah diri kamu daripada ragi orang Farisi dan orang Saduki. Iya. Jadi saudara, Yesus berbicara tentang ragi di sini bukan berarti makan roti, bukan. Tapi yang Yesus maksudkan adalah yaitu pengajaran daripada orang Farisi dan orang Saduki. Itu kalau saudara baca selanjutnya. Apa sih pengajaran daripada orang Farisi dan Saduki? Pengajaran orang Saduki, kenapa dikatakan bahwa ketika kita terima itu, kita dianggap bersinar rohani dan ini fatal. Ya. Saudara, pengajaran orang Saduki pertama, tidak percaya kebangkitan orang mati. Itu pengajaran orang Saduki. Nah, bisa dibayangkan kalau ada salah satu gereja mengajarkan tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau ada jemaatnya 1 juta, berarti 1 juta akan masuk di neraka itu. Ya. Yang saudara main-main dengan persinan rohani. Persinan rohani ini menjerumuskan manusia berjuta-juta ke dalam neraka.
Makanya Tuhan mengecam orang Farisi dan Saduki. Pengajaran orang Saduki di mana tidak percaya kehidupan kekal, berarti sama saya tidak percaya surga. Karena surga itu kehidupan kekal, dunia ini kehidupan sementara. Itulah pengajaran orang Saduki. Kemudian tidak percaya adanya malaikat. Dia tidak percaya malaikat. Ya. Dan kemudian mereka hanya percaya Taurat dan tidak menerima Injil. Alias tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya. Mereka juga tidak percaya Roh Kudus. Ya. Itu pengajaran Saduki. Nah, pengajaran Farisi di mana mereka itu munafik. Ya. Muka nabi, munafik. Coba baca dalam Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selisih adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Iya. Jadi mereka ini saudara munafik. Mereka tidak punya belas kasihan dan macam-macam. Itu orang Farisi, ajaran orang Farisi. Ya, munafik. Di luar sana kalau ada jemaat yang berbuat salah dibilang, "Oh, kamu tidak tahu ke firman begini. Dia sendiri tidak lakukan." Nah, kemudian saudara, apalagi pengajaran orang yaitu Farisi itu, mereka menyulitkan orang untuk masuk surga. Ya, ayat yang ke-13 dalam Matius 23 ayat 13. Matius 23 ayat yang ke-13. Wahai bagi kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga menahan orang. Iya. Jadi saudara, bagaimana orang Farisi ini menahan orang masuk surga dengan memberikan banyak persyaratan. Jadi kalau ada gereja memberikan banyak persyaratan untuk menjadi anggota jemaat, nah ini sifat-sifat orang Farisi ini. Ya. Atau kalau orang mau dibaptis bilang harus begini. Itu namanya orang Farisi. Mempersulit orang mau diselamatkan. Kemudian saudara, orang Farisi bersikap sombong, menganggap dirinya, Kemudian saudara, mereka itu menganggap dirinya paling suci. Ini pengajaran orang Farisi, saudara. Ya. Jadi saudara, kita memperhatikan di sini bahwa berhati-hati dengan yaitu persinahan rohani. Karena sekali lagi bahwa persinahan daripada rohani ini bisa membinasakan berjuta-juta orang, ya. Nah, sedangkan saudara, persinahan secara jasmani ini yang Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 ayat 3, ini kekudusan hidup. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang pertama. Nasihat dari hal hidup yang suci. Dan lagi hai saudara-saudaraku, kami mintalah dan memberi kamu nasihat di dalam Tuhan Yesus, yaitu sebagaimana sudah kamu terima daripada kami, bagaimana yang patut kamu melakukan dirimu dan menyukakan Allah, seperti yang kamu lakukan juga, supaya kamu makin bertambah usaha. Terus ayat yang kedua, karena kamu mengetahui hukum-hukum yang sudah kami berikan kepada kamu atas kuasa Tuhan Yesus. Karena demikian inilah kehendak Allah, yaitu hendaklah kamu menjadi suci, sebab itu wajiblah kamu menjauhkan dirimu daripada zina. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa kekudusan hidup di mana ini atau persinahan secara jasmani ini melibatkan hanya 2 orang saja. Ya. Hanya melibatkan 2 orang saja, yaitu laki-laki dan perempuan yang sedang bersinah. Tetapi saudara, kalau persinahan secara rohani, ini berjuta-juta manusia yang binasa. Makanya kalau kita lihat ya sebagai ayat terakhir, coba di dalam Matius pasal 23 ayat 24 dan 27, di mana Tuhan Yesus mengecam daripada ahli Taurat orang Farisi tentang pengajarannya itu. Matius 23
ayatnya yang ke-23, 24. Hai pemimpin yang buta, hai pemimpin yang buta yang menapis nyamuk tetapi menelan unta. Wahai bagi kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, karena kamu membersihkan luar cawan dan pinggan, tetapi di dalamnya ada penuh dengan rampasan dan lobahmu. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan dan pinggan, supaya luarnya pun menjadi bersih. Wahai bagi kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, karena kamu seumpama kubur yang bersapu kapur, sungguh pun dari luar kelihatan elok, tetapi di dalamnya berisi tulang orang mati dan berbagai-bagai najis. Iya, sampai di situ. Nah, jadi saudara, kita memperhatikan di sini bahwa di mana Tuhan Yesus sangat marah, sangat murka, sampai dia mengatakan kepada ahli Taurat orang Farisi, celakalah kamu, orang buta dan lain sebagainya. Saudara, saya percaya bahwa tidak ada pemimpin yang mungkin bisa berbicara seperti ini kepada yaitu bawahannya, ya. Tapi Tuhan Yesus, dia sampai ngomong seperti ini, ya. Saudara, wahai di sini artinya celaka. Dikatakan bahwa celaka kamu hai ahli Taurat, hai orang Farisi buta, celaka kamu hai ahli Taurat. Itu berapa kali kata celaka disampaikan di situ, ya. Mengata-ngatain daripada ahli Taurat itu adalah orang buta. Ini buta bukan buta secara jasmani, tapi buta secara rohani. Ya. Jadi saudara, kenapa demikian? Karena berbicara pengajaran salah itu disebut persinahan rohani. Makanya saudara, kita harus berhati-hati mendengarkan khotbah daripada pendeta yang hebat. Jangan saudara serta-merta menelan, ya. Tetapi saudara, mari kita timbang baik-baik, apakah sesuai firman Tuhan atau tidak, ya. Kita harus berhati-hati. Kalaupun dia pendeta hebat, terkenal, tapi saudara ketika dia berbicara dan tidak sesuai firman Tuhan, maka jangan saudara aminkan. Ketika saudara katakan amin, berarti saudara terima, apalagi saudara percaya, ya. Tetapi saudara, kita harus menerima firman itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, jadi saudara, kita memperhatikan bahwa tema kita pada hari ini layak menjadi warga kerajaan surga. Dan saudara, saya sudah sampaikan tadi bahwa tidaklah mudah untuk menjadi warga kerajaan surga. Tetapi persyaratannya itu, sebagaimana saya sudah sampaikan, yang sudah dilakukan oleh yaitu sidang jemaat Tesalonika. Tetapi saudara, kalau saudara bingung persyaratan apakah yang lebih sempurna kita lakukan untuk masuk dalam kerajaan surga, kita dalam kabar pengantin saudara ada 7 tingkatan iman. Coba saudara perhatikan 7 tingkatan iman. Coba saudara pelajari itu, ya. Ini persyaratan untuk saudara bisa menjadi warga kerajaan surga. Coba ditampilkan sebentar 7 tingkatan iman, ya. Jadi saudara, kalau saudara bingung, aduh, apa yang dilakukan oleh Tesalonika ya supaya mereka layak menjadi warga kerajaan surga. Saya lupa tadi otomatis pendeta. Ya saudara, buka saja itu 7 tingkatan iman. 7 tingkatan iman itu saudara, itulah ya persyaratan yang sempurna yang harus kita lakukan untuk kita bisa sampai kepada menjadi warga kerajaan surga. Memang tidak gampang saudara untuk menjadi warga kerajaan surga, ya, apalagi untuk masuk di dalam salah satu tempat yang dimana Alkitab mengatakan bahwa hidup kekal selama-lamanya, ya. Saya percaya dalam dunia ini tidak ada satu negara yang menawarkan kalau engkau mau menjadi warga negaraku maka kamu akan hidup kekal selama-lamanya. Tidak ada. Sedangkan saudara, di dunia ini saja apabila ada negara yang di dalamnya ada keamanan, ada kemakmuran, maka saudara, orang serbu mau menjadi warga negara di situ, ya. Tetapi persyaratannya tidak gampang, ya. Tidak gampang untuk menjadi yaitu
warga kerajaan atau menjadi warga dari salah satu negara yang mungkin yaitu makmur. Ya. Nah, demikian juga yaitu kita untuk menjadi warga kerajaan surga, maka saudara saya tawarkan ini saja ya 7 tingkatan iman. Kalau saudara mau menjadi warga kerajaan surga, maka lakukanlah ini ya, supaya engkau layak menjadi warga kerajaan surga dari tangga pertama sampai ke tangga 6. Karena tangga ke-7 itu akan terjadi pada yaitu setelah gereja Tuhan setelah gerakan besar. Ya baru berlaku itu. Sempurna tubuh, jiwa dan roh. Tetapi yang kita harus lakukan sekarang saudara, bagaimana supaya kita dalam setiap hari itu ada pertobatan, ya, ada mengeluarkan buah pertobatan. Ya, kalau baptisan air itu hanya sekali lakukan. Yang penting sudah sesuai Alkitab. Kemudian ada baptisan roh, ada kepenuhan roh, kemudian ada buah-buah roh, kemudian saudara ada karunia-karunia. Kalau saudara sampai pada tangga ke-6, maka saudara pertahankan itu. Jangan turun, tapi pertahankan di situ, ya. Dan saudara inilah persyaratan yang saudara harus miliki untuk menjadi warga kerajaan surga. Tidak gampang, tetapi sekali lagi kalau kita mau, maka tiada yang mustahil. Tuhan memberkati.